Yang berikutnya kita bahas. Apakah metode e-learning dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam jenis keahlian? Nah, biasanya kalau dalam sebuah pelatihan, ya, biasanya ditujukan agar peserta didik memiliki keahlian paling tidak 3 hal. Keahlian kognitif, keahlian interpersonal skill, keahlian psikomotor. Kognitif, bagaimana dia memahami, mengetahui pengetahuan dan pemahamannya. Misalnya, memahami konsep ilmiah, dapat mengikuti instruksi, prosedur, kemudian bagaimana menerapkan metode untuk memecahkan masalah mereka. Nah, cognitive skill sering juga disebut dengan keahlian berpikir atau keahlian mental dari peserta didik. Nah, yang kedua, interpersonal skill, keahlian mendengarkan, keahlian berkomunikasi, keahlian bagaimana dia menyampaikan idenya dan gagasannya, bagaimana ia mampu berempati. Nah, ini keahlian interpersonal skill yang juga memang harus dibangun terhadap peserta didik kita. Dan yang ketiga, psikomotor skill, yaitu keahlian, keterampilan bagaimana kita memanfaatkan semua fisik yang kita miliki. Misalnya, keterampilan mengendarai sepeda, keterampilan mengendarai motor, keterampilan memperbaiki rumah. Nah, ini masuk ke dalam psikomotor skill. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata sebagian pengajaran dengan e-learning biasanya untuk mengembangkan cognitive skill. Nah, ini mungkin bagian dari salah satu kelemahan dari e-learning. Jadi, ketika proses belajar kita bertujuan untuk mengembangkan cognitive skill, maka e-learning adalah salah satu yang paling tepat. Namun tentu kelebihannya banyak. Ia dapat menjangkau peserta di berbagai daerah dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, dalam domain kognitif ini, keahlian berpikir itu mengharuskan lebih banyak interaktif dalam kegiatan e-learning. Karena itu Bapak dan Ibu harus berkreativitas bagaimana mengembangkan bahan ajar yang mendorong siswa untuk aktif. Nah, karena itu berbagai bahan ajar harus kita kembangkan yang mendorong mereka bukan hanya membaca, tetapi juga mempraktekkan. Atau bahasa lainnya, bahwa keahlian kognitif akan lebih cepat dipelajari, ya, dengan menggunakan istilah learning by doing, belajar sambil kita melakukan. Mana e-learning dapat mengatasi kelemahannya yang hanya mampu mencapai tujuan untuk mengembangkan cognitive skill. Nah, ternyata e-learning juga dapat mengatasi kelemahannya tersebut, yaitu dengan mengembangkan berbagai metode sehingga domain interpersonal,
juga domain psikomotorik dapat dicapai dengan pembelajaran daring ini. Misalnya, mengembangkan bahan ajar yang interaktif yang disebut dengan role playing atau bermain peran. Bagaimana metode ini dapat kita gunakan untuk mengubah sikap dan juga perilaku. Nah, Bapak dan Ibu ditantang untuk berkreativitas bagaimana membuat bahan ajar yang memiliki ciri interaktif role playing.